ini ada dua, Andreas ada dua. Apa dilepas? Jalan
abang itu tahu tinggal di sana. Cuma nggak belum apa. Jadi berarti rumah sih besar ya. Jadi salam. Puji Tuhan, Retret selama kami sampai Jumat. Saya Herman, terberkati juga sama ayah sama Musyawarah juga. Kembali sampainya kayak ke Mangga gitu aja. Soalnya kan di bukit, di gunung. Jadi saya terberkati itu sama
mengasihi, ya, mengasihi sesama kalian, atau sering atau hanya sekali-sekali? Hah? Kalau mengasihi itu bagaimana? Mengasihi, apa yang harus kita lakukan kalau mengasihi? Hah? Membantu. Apalagi mengasihi. Hah? Mengampuni, ya, membantu teman, mengampuni, apalagi mengasihi. Pernah nggak teman-teman nggak diampuni sama temannya? Hah? Pernah ya? Aku nggak mau berdamai, gitu ya? Aku nggak mau. Pernah nggak ya? Pernah ya? Bagaimana perasaannya? Hah? Merasa bersalah. Siapa yang merasa bersalah? Nah, ya. Karena tidak dimaafkan. Oh. Siapa lagi? Pernah nggak? Kalau Andre, pernah nggak mau memaafkan, mau mengampuni, mau berdamai, tapi temannya nggak mau berdamai? Nggak pernah. Kalian pernah? Nenek hari ini kan kalau marah ya marah, tapi habis itu sudah nggak ada. Terus kalau apa namanya? Kalau karya ini nggak senang dengan ya tak komunikasi, tapi saya salah, apalagi nih saya salah ya. Kalau karya salah, yo harus saya cepat-cepat meminta maaf. Dan itu kalau angel, temanku, kalau sesama saya angel untuk sekalipun dia yang salah, harusnya siapa yang kalau yang bersalah itu yang duluan minta maaf siapa? Hah? Yang salah kan seharusnya. Tapi karena itu gak betah dengan yang namanya apa itu namanya? Kayak diam-diam, ya kan? Itu gak, ya sangat-sangat gak tenang. Jadi akhirnya karena sebelah itu yang harusnya yang bersalah itu, yang harusnya dia minta maaf, aku yang duluan itu apa namanya, komunikasi. Enak gak seperti itu? Enak? Hah? Gak enak ya? Itu gak enak sekali. Kenapa? Kamu yang sama kok kamu sih duluan komunikasi. Tapi karena ini tadi, karena ketidaknyamanan, apalagi kalau satu rumah, apalagi kalau satu komunitas, ya, itu rasanya gak enak, gak ada damai, ya kan? Pernah kalian mengalami seperti itu? Nah, kalau pernah teman-teman mengalami seperti itu, kira-kira menurut teman-teman apa penghalang kasih itu sehingga susah kita minta maaf, susah kita mengampuni, kira-kira apa menurut teman-teman yang menghalangi? Ya, contohnya tadi ya, kita mau memaafkan, maksudnya kita mau apa ini, berdamai, tapi orang itu tak mau berdamai. Nah, menurut teman-teman apa yang membuat sesama kita itu kok sampai begitu? Tidak, kecewa. Ada lagi? Kira-kira kenapa kok sampai begitu tak mau memaafkan?
satu tadi ya karena kecewa. Apalagi kecewa, hah? Marah. Kan? Apalagi biar aja. Aku nggak mau maafkan kamu. Begitu ya. Nah teman-teman, biar kita mengerti, kita coba membaca firman Tuhan dari 2 Yohanes 1:4 sampai yang 11. 2 Yohanes 1 ayat 4. 2 Yohanes 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Kita baca ya. Yang laki-laki yang membacakan ayat yang keempat dan yang perempuan yang membacakan ayat yang kelima, dan nanti di ayat yang 11 kita akan baca bersama-sama. Kak yang membaca judul berikutnya dikatakan tetaplah di dalam ajaran Kristus. Laki-laki, Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu itu dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. dan sekarang aku minta kepadamu, ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari Maria. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jika seorang datang kepadamu dan ia telah membawakan ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Bersama-sama, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Hari akan membacakan sekali lagi dari ayat yang ke-6 dikatakan, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Nah, teman-teman, tadi kalian berkata bahwa apa penghalang bahwa kita itu susah sekali untuk memberikan pengampunan. Nah, karena mengapa? Ya, karena ada penghalang kasih kepada Tuhan. Ya, karena ada penghalang kasih kepada Tuhan. Jadi pada malam hari ini saya berikan judul bagi kita, yaitu penghalang kasih kepada Tuhan. Ya, kenapa? Karena ada yang belum beres dalam diri kita. Kira-kira apa yang belum beres di dalam diri kita? Yang belum beres di dalam diri kita, kita belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Makanya susah kita untuk mengasihi
dalamnya, di dalam pelayanan, ya kan? Gak pernah absen. Ada di sini yang pernah absen? Ya, ada kan? Dia juga absen. Bahkan yang tidak pernah absen pun belum tentu dia bisa berdamai dalam dirinya sendiri. Karena kenapa? Kenapa belum bisa berdamai? Karena ada dosa yang menghalangi kasih Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Tadi teman-teman berkata, aku diberkati dari firman Tuhan. Ya, aku diingatkan supaya tidak marah-marah, ya kan? Aku diingatkan bahwa aku ini berharga di mata Tuhan. Ada teman-teman bilang, aku ragu, aku takut gak ada teman, ya kan? Tapi akhirnya Tuhan memberikan teman yang baik. Tuhan mempertemukan. Jadi dengan keaktifan kita di dalam ibadah, apakah itu dapat itu dijadikan sebuah ukuran kasih seseorang kepada Tuhan? Hah? Tidak ya? Tidak bisa. Karena kenapa? Kita belum atau ada yang sempurna sih? Ada? Apalagi kalau kita malas-malas ibadah. Apakah itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Tidak. Orang yang aktif aja di dalam ibadahnya, melayani bahkan tidak pernah absen, masih belum terlepas dari dosa. Nah, teman-teman, bagaimana supaya kita bisa terlepas dari dosa tersebut? Kita harus taat. Kita harus taat. Yang pertama adalah supaya tidak menghalangi kasih Tuhan itu kepada kita, supaya kita bisa mau berdamai dengan diri kita sendiri, supaya bisa kita mau mengampuni, bahkan juga memaafkan, ya, minta maaf dan juga mau memaafkan. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu harus kita memiliki ketaatan. Apa? Ketaatan. Kita harus taat. Taat kepada siapa? Taat kepada siapa? Sama Tuhan Yesus. Kalian taat nggak sama orang tua? Taat ya? Ya. Kita taat kepada orang tua kita. Apa yang harus kita lakukan? Ketaatan apa yang kita lakukan kepada orang tua kita? Taat. Ya, kalau sehari-hari di rumah bagaimana? Kalau taat kepada orang, membantu orang tua, mendengarkan orang tua kalau menegur yang tidak baik. Apalagi ini dalam sehari-hari dulu sama orang tua kita. Apalagi
Ibaratnya seperti kita sama orang tua kita. Hei, jangan jauh-jauh kalau pergi, jangan pulang malam. Ya, apalagi kalau yang ditegur sama orang tua yang sehari-hari. Jangan main game terus, ayo belajar. Ya kan? Apalagi jangan pergaulannya terlalu mengikuti orang-orang di luar sana, ya kan? Betul nggak? Ya kan? Begitu juga Tuhan Yesus pada malam hari ini, Dia berkatakan kepada kita supaya tidak, ya, kasih itu menghalangi berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita harus menuruti perintahnya. Apa saja perintah Tuhan? Hah? Apa saja perintah Tuhan? Coba kita baca dari 1 Yohanes 2 ayat 4 sampai 5. 1 Yohanes 2 ayat 4 sampai 5. Sudah mendapatkannya? Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Menuruti firman-Nya, harus mengenal Yesus itu siapa. Nah, dikatakan di situ, barang siapa, ya, yang tidak menuruti perintahnya, dia sebab dia adalah orang pendusta, ya, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kenapa tidak ada kebenaran di dalam diri kita? Karena tidak ada ketaatan. Seperti tadi saya ambil contoh dengan orang tua kita. Kita tidak taat dengan apa yang orang tua kita berikan kepada, sampaikan kepada kita. Akhirnya apa yang terjadi kalau kita tidak taat kepada orang tua? Jangan bawa motor kencang-kencang. Kalau dibawa motor kencang-kencang nanti bahaya. Kalau kita mendengar apa jadi? Jatuh kan? Itu namanya karena tidak taat. Ayo belajar, semangat, jangan main game terus. Jangan main terus. Kalau tidak taat dengan apa yang orang tua bilang, apa yang terjadi? Hasilnya apa? Nilainya jelek, ya kan? Jadi kalau kita dikatakan di situ harus kita menuruti perintahnya, harus kita menuruti perintahnya. Dalam arti kita harus bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan, dikatakan di ayat yang kelima tadi, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna, ya, kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Kalau kita sudah taat kepada Tuhan, maka apa tadi dikatakan? Kita ada di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Kalau Tuhan sudah ada di dalam kita, maka kekecewaan itu kita bisa lepaskan, ya kan? Karena kenapa? Ada Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita sudah taat kepada Tuhan, yang susah kalau sudah ada Tuhan di dalam diri kita, kita susah memaafkan karena
karena ada Tuhan di dalam hidup kita, maka kita bisa memaafkan sesusah apapun itu. Ya, ada kebenaran yang di dalam hidup kita, ada cahaya di dalam diri kita, ada terang di dalam diri kita, ada terang dalam perkataan kita, ada cahaya, ada kasih di dalam perkataan kita, tindakan kita. Kalau sudah ada itu semua di dalam hidup kita, maka kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Ya. Sehingga kasih Tuhan itu tidak ada yang menghalang, karena tidak ada dosa di dalam diri kita. Kalau ada dosa di dalam diri kita, tidak ada yang namanya ada Tuhan di dalam hidup kita. Yaitu tadi marah-marah aja, ya, emosional, everything, dibilang nggak mau, ya kan? Karena kenapa? Kita belum berdamai dalam diri kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa berdamai dalam diri kita? Kita harus menuruti firman Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, dikatakan di situ, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita sudah bisa mengasihi diri kita sendiri, maka kita bisa mengasihi sesama kita. Dan itu bukan kaleng-kaleng, namanya bukan pura-pura. Itu benar-benar ada kasih yang keluar dari hati kecil kita. Amin. Jadi bagaimana supaya tidak jauh, ya, atau tidak ada penghalang kasih kepada Tuhan, itu kita harus taat kepada Tuhan. Yang kedua yaitu setia. Ya, taat tadi harus menuruti firman-Nya, ya. Kita harus melepaskan, ya, yang jelek-jelek dalam hidup kita. Sehingga firman Tuhan itu kalau kita baca, kita dengar, maka masuk di dalam diri kita. Tapi tadi kakak katakan bahwa kalau kita belum berdamai dalam diri kita sendiri, maka kita tidak bisa ada melakukan ketaatan tadi. Kita harus taat, menuruti. Aku harus memaafkan, aku harus mengasihi, aku harus mendengar orang tua, aku harus mendengar siapapun, aku harus menjadi anak yang mengasihi siapapun. Aku harus mau menjadi berkat bagi sesama. Aku mau membantu sesama. Aku mau menjadi anak yang benar-benar mengasihi Tuhan. Amin. Sehingga kalau kita sudah melakukan itu, maka kasih Tuhan itu tidak ada penghalang dalam hidup kita. Ya. Ibaratnya kalau ada penghalang itu kayak ada tembok. Ya. Teman-teman, karya pernah ini, karya itu mau berbagi, ya, mau berbagi. Saya sudah ini yuk makan, ini kita kasih, mau berbagi berkat. Tapi saya tidak tahu apakah kalau dalam diri saya itu apa ya, itu sudah saya benar-benar tak kasih oleh ada aja halangan sehingga tidak kesampaian ke orang yang saya tuju, akhirnya ke orang lain. Kalau saya pikir-pikir seperti itu, berarti ada yang belum beres dalam dirinya sehingga berkat itu tertutup dalam diri kita. Ada yang tertutup dalam diri dengan dosa yang selalu ada dalam diri. Jadi berkat apapun, kedamaian, sukacita, berkat kepintaran, berkat materi apapun, kalau ada dosa yang menghalanginya, itu kita tidak bisa menggunakan. Sekalipun orang itu sudah mungkin sudah kita lupakan, tapi benar gak tersangkut
tidak kesampaian. Karena kenapa? Ada dosa dalam diri kita yang belum beres. Ya, supaya tidak menghalangi itu, kita harus tadi pertama itu harus taat kepada Tuhan, dan yang keduanya itu harus setia kepada Tuhan. Setia dalam hal apa? Nah, ibadah sungguh-sungguh. Jangan hanya rutinitas saja. Belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Apalagi kalau kita sedih. Minggu lagi kamu ke gereja. Harus mengutamakan Tuhan. Ya. Contohnya begini teman-teman. Kalau ibadah 1 jam, ya, ibadah 1 jam. Kayak saya pernah ini saksikan di ibadah keluarga. Karya itu pernah hanya karena ibadah ini apa namanya, penyembahan hari Jumat itu. Karena karya itu ada kesibukan pekerjaan yang harus saya selesaikan. Saya ini bilang, saya nggak ikut dulu ya doa malam ini. Saya mau berjalan. Teman-teman apa yang terjadi? Tidak tersentuh sama sekali. Karena itu ada jahit yang saya sudah janji mau diambil. Saya mau cari duluan hari Jumat besok saya absen hari ini. Dan teman-teman, waktu itu tidak tersentuh sama sekali. Ada aja yang dibaca sampai gak tersentuh sama sekali. Sampai saya coba tadi saya ibadah. Kalau ibadah tadi bagaimana? Tuhan pasti memperlihatkan pulang ibadah pasti Tuhan kasih saya kekuatan untuk bisa lembut mengerjakan. Tetapi kesia-siaan itu 1 jam, hanya 1 jam kita sia-siakan sehingga gak bisa. Jadi intinya teman, kalau ibadah ya ibadah, berikan 1 jam aja ini. Kalau ibadah macam hanya 1 jam. Apapun nanti yang dikerjakan, ya harus kita kerjakan. Dan Tuhan lancarkan semua. Kalian rasakan sendiri. Ya. Kalau saya mengutamakan Tuhan ibadah, yang berdoa dulu, Tuhan lancarkan semuanya. Tetapi kalau saya mengutamakan apa yang saya inginkan, itu tidak terlaksana. Karena kenapa? Waktu itu kan cari uang. Aku dulu ini mendahului cari uang daripada kau mencari saya. Tapi Tuhan ingatkan saya. Mulai dari situ sudah kapok saya. Ya, kecuali kalau saya sakit, kalau saya tidak ikut ibadah, kalau saya tidak bisa angkat badan. Tapi kalau dengan alasan, dengan rutinitas atau kegiatan apapun, aku sudah kapok. Ya. Jadi intinya teman-teman, kita harus taat supaya kasih Tuhan itu tidak ada penghalang dalam diri kita. Yang pertama tadi harus kita berdamai dalam diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus menjadi anak yang taat kepada Tuhan seperti kita taat kepada orang tua kita. Kita harus menurut. Yang ketiga, tetap setia. Kalau kita setia, kalau kita melakukan hal kecil, ya, pasti akan lama-lama menjadi besar. Seperti itu kalau kita ya setia kepada Tuhan, kita terus diberkati oleh Tuhan, dilancarkan semua cita-cita kita, semua apa yang kita inginkan. Kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Amin. Ya, belajarlah setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan kita berdamai dalam diri kita sendiri, supaya kita kasih Tuhan itu tidak ada penghalang. Sehingga apapun yang kita cita-citakan, rencanakan, Tuhan lancarkan semua. Amin. Dan firman Tuhan ini yang mengingatkan kita supaya kita tetap menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Tuhan mengingatkan kami kembali bagaimana kami boleh
kapasitas